one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Anggraini. Saya merupakan peserta Laksar CPNS tahun 2026, Angkatan 17, Kelompok 4, dengan nomor NDH 19. Berikut adalah laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Arsip Digital melalui Sandi, Standarisasi dan Integrasi Dokumen Digital pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Luwes. Tujuan aktualisasi: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip digital. 2. Mewujudkan standar pengelolaan arsip digital yang seragam. 3. Mempermudah pencarian dokumen. 4. Mendukung pelayanan administrasi yang efektif. Penetapan alur kegiatan, melakukan identifikasi dan pemetaan arsip, menyusun SOP pengelolaan arsip digital, melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan SOP, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip digital. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1. Melakukan identifikasi dan pemetaan arsip digital. Tahapan kegiatan 1. Konsultasi bersama mentor. Penulisan melakukan konsultasi dengan mentor terkait teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh arahan, masukan, dan persetujuan terhadap rencana identifikasi serta pemetaan arsip digital. Tahapan 2. Menginventarisasi arsip digital yang tersedia. Penulisan menginventarisasi arsip digital yang tersedia dengan mendata seluruh dokumen yang tersimpan pada media penyimpanan di unit kerja guna mengetahui kondisi dan kelengkapan arsip. Tahapan kegiatan 3. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategorinya. Penulisan mengelompokkan arsip digital dikelompokkan berdasarkan kategorinya, subbagian, tahun, dan jenis dokumen. Pengelompokan dilakukan dengan menyusun struktur folder yang teratur dan memberikan penamaan file yang seragam, sehingga arsip lebih mudah dicari, mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Kegiatan 2. Menyusun SOP pengelolaan arsip digital. Tahapan kegiatan 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan inventarisasi arsip. Tahapan ini dimulai dari koordinasi dengan atasan dan diskusi bersama rekan kerja. Kegiatan ini meliputi inventarisasi jenis arsip, klasifikasi, dokumen kebutuhan penyimpanan, serta penyusunan daftar kebutuhan arsip digital sebagai dasar penyusunan SOP. Tahapan kegiatan 2. Menyusun struktur SOP dan standar teknis. Pada tahapan ini, penulisan menyusun draft SOP pengelolaan arsip digital berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan, serta mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku. Penyusunan meliputi struktur SOP, alur kerja, pembagian tugas, mekanisme pengelolaan arsip, serta standar teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan. Tahapan kegiatan 3. Menyusun struktur SOP, melakukan evaluasi dan revisi draft SOP. Pada tahapan ini, penulis melakukan evaluasi terhadap draft SOP melalui konsultasi dan koordinasi dengan atasan, mentor, dan pihak terkait untuk memperoleh masukan. Selanjutnya, dilakukan revisi dan penyempurnaan isi SOP agar sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan yang berlaku, serta mudah dipahami dan diterapkan. Tahapan kegiatan 4. Menyusun draft SK penempatan SOP. Menyusun draft surat keputusan SK penempatan SOP pengelolaan arsip digital sebagai dasar pemberlakuan SOP. Kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kesesuaian format dan substansi dengan peraturan yang berlaku hingga siap diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan penempatan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan 3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan penerapan SOP. Tahapan kegiatan 1. Mempersiapkan materi sosialisasi SOP pengelolaan arsip digital.
Pada tahapan ini, penulis menyusun materi sosialisasi berdasarkan SOP pengelolaan arsip digital yang telah diterapkan serta melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor untuk memastikan materi sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah dipahami, dan siap disampaikan kepada seluruh pegawai. Tahapan kegiatan 2. Menyampaikan materi sosialisasi terkait standar dan SOP kepada pegawai. Pada tahapan ini, penulis melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menyampaikan materi mengenai tujuan, manfaat, standar, serta tahapan penerapan SOP pengelolaan arsip digital kepada seluruh pegawai melalui pemaparan, diskusi, dan sesi tanya jawab guna menyampaikan pemahaman dalam pelaksanaan SOP. Tahapan kegiatan 3. Memberikan contoh penerapan pengelolaan arsip digital. Pada tahapan ini, penulis memberikan demonstrasi dan praktik langsung mengenai tata cara pengelolaan arsip digital sesuai SOP, meliputi penamaan dokumen, pengelompokan, penyimpanan, dan pengelolaan arsip agar pegawai memahami penerapan SOP secara benar. Tahapan kegiatan 4. Melakukan pendampingan kepada pegawai dalam penerapan SOP. Pada tahapan ini, penulis melakukan pendampingan kepada pegawai pada saat menerapkan SOP pengelolaan arsip digital, memberikan arahan, membantu menyelesaikan kendala yang dihadapi, serta memastikan setiap tahapan pengelolaan arsip dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip digital. Tahapan kegiatan 1. Menyiapkan instrumen monitoring kepatuhan pengelolaan arsip digital. Pada tahapan ini, penulis menyusun instrumen monitoring berupa form checklist kepatuhan SOP pengelolaan arsip digital berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atasan dan mentor agar instrumen sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mudah digunakan dalam proses monitoring. Tahapan kegiatan 2. Menganalisis hasil monitoring serta mengidentifikasi ketidaksesuaian. Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis terhadap hasil monitoring untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan ketidaksesuaian dalam penerapan SOP pengelolaan arsip digital. Kemudian, menyusun rekomendasi perbaikan sebagai tindak lanjut. Tahapan kegiatan 3. Menganalisis hasil monitoring serta mengidentifikasi ketidaksesuaian. Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap hasil monitoring untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan dan ketidaksesuaian dalam penerapan SOP pengelolaan arsip digital. Kemudian, menyusun rekomendasi perbaikan sebagai tindak lanjut. Tahapan kegiatan 4. Menyusun laporan hasil monitoring dan rekomendasi perbaikan. Pada tahapan ini, penulis menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang memuat hasil pengecekan, analisis temuan, rekomendasi perbaikan, serta tindak lanjut yang diperlukan sebagai dasar peningkatan kualitas pengelolaan arsip digital secara berkelanjutan. Hasil aktualisasi. Arsip lebih tertata, pencarian arsip lebih cepat, lebih mudah dipantau, mendukung pelayanan yang berkualitas. Before vs After. Before, struktur folder arsip digital masih belum tertata, penamaan file tidak seragam, dan penyimpanan dokumen tersebar sehingga menyulitkan proses pencarian. After, struktur folder arsip digital telah tertata rapi, menggunakan standar penamaan file yang seragam, serta tersusun berdasarkan kategori, sehingga dokumen lebih mudah dicari dan dikelola.